Halo anak-anak, apakah kalian siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman? Pasti siap ya. Pada suatu musim dingin yang sangat dingin, di negara yang penuh dengan salju pada saat itu, ada seorang anak perempuan kecil berhenti di sebuah toko sepatu dan kemudian berdiri cukup lama di depan etalase toko yang memajang banyak sepatu. Anak ini lama sekali berdiri di sana. Tanpa dia sadari, ternyata si pemilik toko itu memperhatikan. Dan kemudian si pemilik toko ini keluar dan menyapa anak tadi. "Anakku, apa yang kamu lakukan di sini?" Wah, anak itu kaget sekali. Karena dia tidak mengira ada orang yang memperhatikan dia, menghampiri dan menyapa dia. Kenapa? Karena tubuhnya kotor, bajunya kotor. Dia merasa tidak mungkin ada orang yang peduli kepada dia. Tetapi si pemilik toko peduli, menghampiri dan menyapa dia. Anak ini diam dengan takut-takut. Sampai si pemilik toko bertanya kembali, "Anakku, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kamu sudah berdiri cukup lama di sini." Kemudian dengan takut-takut anak ini menjawab, "Ibu, saya sedang berdoa. Saya sedang berdoa kepada Tuhan, meminta sepasang sepatu." Waduh, si pemilik toko terkejut sekali. Dan dia langsung melihat kaki anak perempuan ini. Wah, betul anak-anak. Di atas salju yang tebal, anak perempuan yang kecil ini tidak memakai sepatu. Wah, dinginnya seperti apa? Ya, si pemilik toko sedang memikirkan, "Aduh, ini kaki pasti dingin sekali." Lalu si pemilik toko ini mengajak anak perempuan itu masuk ke dalam rumah, ke toko itu. Lalu anak ini dimandikan, diberi pakaian yang bersih, dan kemudian juga diberi sepasang sepatu baru. Anak ini senang sekali, ya, dengan berlinang air mata. Anak ini berkata kepada si pemilik toko, "Ibu, terima kasih. Ibu sangat baik. Apakah ibu adalah istrinya Tuhan?" Pemilik toko tertawa. Bagaimana kamu bisa berkata saya istrinya Tuhan?" "Karena tadi saya berdoa minta sepatu kepada Tuhan. Dan ibu memberikan kepada saya bukan hanya sepatu, tetapi kebaikan, kasih sayang." Ya, anak-anak, anak perempuan ini mendapatkan kebaikan dari si pemilik toko. Dan kebaikan itu mengingatkan anak kecil ini kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi dia. Dan sekarang ketika pemilik toko itu baik kepada dia dan mengasihi dia, anak ini merasa berjumpa dengan Tuhan. Anak-anak, bacaan kita hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24. "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, lalu ia segera lupa bagaimana rupanya."
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita banyak mendengarkan firman Tuhan, bukan? Anak-anak setiap hari Minggu mendengarkan firman melalui sekolah minggu. Dan setiap hari anak-anak mendapatkan sapaan firman untuk anak-anak. Ya, untuk apa itu digunakan? Ya, untuk apa itu didengarkan? Tentu untuk dilakukan, bukan? Firman Tuhan berkata kepada kita, hendaknya kita menjadi pelaku firman. Apa itu pelaku firman? Pelaku firman adalah orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, ya, tetapi dia mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam hidup sehari-hari. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mempraktekkannya, itu dikatakan oleh surat Yakobus, dia seperti orang yang bercermin, melihat wajahnya di cermin. Lalu ketika dia sudah pergi meninggalkan cerminnya, dia lupa bagaimana wajahnya. Orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, lama-lama lupa apa itu firman Tuhan yang sudah didengar. Tidak ada manfaatnya untuk diri sendiri, tetapi firman Tuhan harus digunakan, harus dimanfaatkan di dalam hidup kita. Nah, di dalam cerita tadi, si pemilik toko adalah orang yang bersedia menjadi pelaku firman, yaitu dengan hidup sesuai firman Tuhan. Harus berbuat baik, murah hati, penuh belas kasih, perhatian, peduli kepada orang lain. Anak-anak, di sekitar kita ada banyak sekali orang yang seperti gadis kecil tadi. Tidak memiliki perhatian dari orang lain. Memiliki kesusahan yang berat. Memiliki penderitaan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pelaku firman dengan cara kita memperhatikan kehidupan orang lain supaya kita bisa memberkati mereka dan kita juga menjadi pelaku firman. Bicarakan dengan papa dan mama, apa yang mau dilakukan untuk firman Tuhan hari ini. Sampaikan apa yang ingin kita jadikan berkat untuk orang lain, khususnya yang ada di sekitar kita. Anak-anak, kita semua pasti bisa menjadi pelaku firman. Tuhan cinta kamu.